Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Basofi Ahmad Bintang, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih mawaris terkait materi ahli waris, ashabul furud dan hak-haknya. Jadi di sini kita akan membahas tentang ahli waris, ashabul furud beserta hak-hak yang ia dapatkan. Jadi ashabul furud atau ahli waris ashabul furud adalah ahli waris yang bagiannya atau harta yang mereka dapatkan dari harta warisan itu bagiannya sudah ditentukan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi intinya ashabul furud itu adalah mereka-mereka yang menjadi ahli waris di mana bagian harta warisan mereka yang mereka dapatkan itu sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ketika ada seorang mayit meninggal, kemudian dia meninggalkan harta warisan, maka warisannya ini dibagikan kepada ahli waris ashabul furud. Ketentuannya menyesuaikan dengan yang ada di dalam syariat Islam, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan perlu diketahui juga bahwa ahli waris ashabul furud ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pertama. Jadi mereka dahulu yang dibagi itu dari harta warisan yang ditinggalkan si muaris. Karena mereka ini ketentuannya sudah ada dalam Al-Quran. Makanya kalau ada seorang mayit meninggal kemudian dia meninggalkan harta warisan, ahli waris ashabul furud lah yang berhak untuk dibagikan terlebih dahulu terkait harta warisan. Nah, bagian-bagian yang ditentukan di dalam Al-Quran yang diterima oleh si ahli waris ashabul furud itu ada 6 macam bagian yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang mendapatkan bagian setengah, ada yang mendapatkan bagian seperempat, kemudian ada yang mendapatkan bagian 2/3, ada yang mendapatkan bagian 1/6, dan juga ada yang mendapatkan bagian 1/8. Kemudian ada juga yang mendapatkan 1/3 juga ada gitu. Jadi ada 6 macam ketentuan-ketentuan harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris ashabul furud sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, untuk mengetahui siapa saja sih yang termasuk ke dalam ahli waris ashabul furud, oke, mari kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, yang pertama, ahli waris ashabul furud yang pertama yaitu ada anak perempuan, di mana anak perempuan ini kalau misalkan dia sendirian, artinya kalau misalkan si muwaris meninggal, dia mempunyai anak nih, anak perempuan, dan dia tinggalnya cuman punya satu anak perempuan, artinya anak perempuannya cuman ada satu. Nah, itu dia bisa mendapatkan setengah bagian harta warisan dari si muwaris. Cuman kalau dia anak perempuannya ada 2 orang atau lebih, maka masing-masing mendapatkan 2/3 dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit. Kemudian yang kedua, ada cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki. Cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki ini dia mendapatkan setengah kalau misalkan cucu perempuannya ini sendirian, cuman ada satu. Cuman kalau dia cucu perempuan dari garis keturunan laki-lakinya ini ada 2 orang atau lebih, maka dia bisa mendapatkan 2/3. Kemudian yang ketiga itu ada seorang ibu. Nah, si mayit meninggal, ibunya masih ada nih. Dia meninggalkan harta warisan, maka si ibu dari si mayit ini atau si ibu dari si muwaris ini, dia bisa mendapatkan harta warisan yang mana bagian harta warisannya yaitu 1/3 jika tidak ada anak ataupun cucu. Itu bisa mendapatkan 1/3 seorang ibu. Cuman kalau misalkan dia ada anak dan cucu, dia mendapatkan 1/6. Kalau misalkan
dia ada anak dan cucu, itu ada dia mendapatkan 1/6. Kemudian yang keempat, seorang ayah. Nah, seorang ayah ini termasuk ke dalam ashabul furud, ya, bisa ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis bagian harta warisan yang bisa ia terima. Di mana seorang ayah ini dia bisa mendapatkan bagian harta warisan sebanyak 1/6 jika tidak ada anak dan cucu. Kalau misalkan dia ada anak dan cucu, maka seorang ayah itu bisa mendapatkan harta warisan 1/3. Itu. Kemudian kita lanjut ke yang kelima, ya, yang nomor yang kelima, yaitu ada nenek. Nenek ini bisa mendapatkan harta warisan 1/6. Kemudian yang keenam ada kakak, seorang kakek. Seorang kakek ini termasuk ke dalam ashabul furud juga. Itu bisa mendapatkan bagian harta warisan 1/6. Kemudian yang ketujuh itu ada saudara perempuan sekandung. Itu bisa mendapatkan 1/2 jika dia sendirian, atau setengah, ya, setengah. Kalau misalkan dia saudara perempuan sekandungnya ini lebih dari 2 atau 2 orang atau lebih, maka dia hanya mendapatkan 2/3. Kemudian yang ke-8 ada saudara perempuan seayah jika tidak ada mahjub. Mahjub itu artinya penghalang, ya. Kalau misalkan saudara perempuan seayah ini cuma ada 1 orang, maka dia mendapatkan 2/3 bagian. Kalau misalkan 2 orang atau lebih, tetap 2/3, artinya dibagi rata. Kalau misalkan saudara perempuan seayahnya ini ada 1 orang, 2 orang, ataupun 3 orang, maka masing-masing dibagi rata 2/3. Kemudian yang ke-9 yaitu saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana masing-masing mendapatkan 1/6 jika saudara seibunya ini misalkan laki-laki sendirian, dia mendapatkan 1/6, atau saudara perempuan seibunya ini cuma sendirian, cuma 1 orang misalkan, dia bisa mendapatkan 1/6. Kalau misalkan ada 2 orang atau lebih, baik saudara laki-laki seibu ataupun saudara perempuan seibunya ini ada 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan bagian sebanyak 1/3. Ya. Kemudian yang ke-10 ada suami. Nah, untuk suami ini dia bisa mendapatkan bagian setengah harta warisan kalau misalkan tidak ada anak, ya, kalau misalkan tidak ada anak dan juga cucu. Tapi kalau dia punya anak dan juga punya cucu, maka harta warisan yang didapatkan oleh suami yaitu 1/8. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir yaitu istri. Nah, istri ini sama seperti si suami tadi. Kalau bagiannya saja yang beda, ya. Kalau si istri ini, kalau misalkan dia tidak ada anak dan cucu, maka si istri bisa mendapatkan harta warisan 1/4. 1/4-nya harta warisan itu diberikan kepada si istri kalau misalkan tidak ada anak dan tidak ada cucu. Tapi kalau misalkan dia ada anak dan ada cucu, maka si istrinya ini bisa mendapatkan 1/8 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit atau si muwaris. Nah, ke-11 tadi adalah ahli waris ashabul furud, di mana bagian-bagian yang mereka dapatkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, ya, yang sudah saya sebutkan, bagian-bagian mereka ada yang dapatnya setengah, ada yang dapatnya 1/4, ada yang dapatnya 1/6, 1/8. Itu semua didasarkan pada syariat Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan bagian-bagian yang mereka dapatkan. Dan juga ke-11 ahli waris ashabul furud ini, merekalah bagian atau ahli waris yang pertama yang didahulukan untuk dibagikan harta warisan dari si mayit atau si muwaris. Baiklah, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan terkait ahli waris ashabul furud dan hak-haknya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.